Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dihina keluargaku, bagian 27. Bra! Jisha! Panik Arga berlari keluar mengejar istrinya. Jisha, dengarkan aku dulu, sayang. Semua yang kau lihat itu tidak benar. Kau hanya salah paham, dan aku tidak melakukan apapun dengan Mia. Percayalah sama aku, sayang. Arga berusaha membujuk istrinya yang terlihat begitu marah. Jisha juga mengemasi beberapa pakaiannya, ingin pergi dari rumah suaminya. Tak peduli mau kemana, yang terpenting dia tidak ingin melihat wajah Arga. Jisha sangat marah karena merasa, kalau Arga selama ini sudah membohonginya. Ia termakan oleh ucapan-ucapan kebohongan yang diciptakan oleh Tante Mia. Kau tidak usah bohong, Mas. Mana mungkin pohon bergoyang tanpa ada badai yang menerpa? Jisha benar-benar tidak bisa mempercayai ucapan suaminya lagi. Karena dia terang-terangan secara langsung, melihat suaminya yang bermesraan di dalam ruang kerja suaminya. Arga menarik nafas, berusaha untuk mengontrol emosinya. Jisha, kau jangan seperti anak kecil. Ingat, kau itu sedang hamil. Dan kau tidak seharusnya mempercayai hanya sepihak, tanpa ingin mendengar penjelasan dariku dulu. Itu sama saja kau tidak adil, Jisha. Kata Arga mulai terpancing emosi karena istrinya benar-benar ingin pergi, tanpa mau mendengar penjelasan. Memang apa yang ingin aku dengar darimu? Kau ingin kembali menciptakan kebohongan apa lagi? Dan kau ingin aku mempercayaimu lagi, begitu? Cukup. Aku tidak ingin mendengarnya. Jisha menolak untuk mempercayai ucapan Arga, dan lebih mempercayai apa yang dikatakan oleh Tante Mia. Perasaan sedih, sakit, kecewa, dan terluka yang dia rasakan, benar-benar menghancurkan segala harapannya. Untuk membina hidup bersama dengan Arga. Baru saja rumah tangga mereka berjalan dengan arah yang baik, dan berusaha untuk saling memahami di antara satu sama lain. Akan tetapi, mereka kembali diuji oleh kedatangan Tante Mia dan juga Nilam. Yang memang sengaja ingin merusak suasana harmonis rumah tangga keduanya, yang masih seumuran jagung. Jisha yang sudah mengemasi pakaiannya, berniat untuk mengangkat pakaian, ingin pergi. Tapi tentu saja itu bukan hal yang mudah, untuk bisa dilakukan oleh Jisha. Karena Arga tidak akan pernah membiarkannya, untuk pergi dari kediaman Oma Pramusita. Jisha ingin mengangkat koper dan berlalu pergi. Tak peduli dengan suaminya yang masih saja terus membujuk. Saat melihat Jisha sudah mulai mengangkat koper, Arga segera menahan wanita itu. Menarik koper yang berada di tangan Jisha dengan cara sedikit kasar. Kau mau kemana? Aku ini suamimu, dan aku tidak akan pernah membiarkan kau untuk pergi dari rumah ini. Bentak Arga mulai hilang kendali, terpancing emosi akibat perlawanan yang ditunjukkan oleh Jisha. Aku mau kemana, dan aku ingin di mana, itu bukan urusanmu. Kembalikan koperku. Jisha berusaha untuk menarik koper yang berada di tangan suaminya. Jika aku bilang tidak, itu artinya tetap tidak. Dan kau tidak akan pernah aku izinkan keluar dari kediaman ini, Jisha. Jadi jangan memancing emosiku. Untuk apa aku tetap berada di sini? Memang apa yang membuatmu menahanku? Lebih baik kau ceraikan saja aku. Jisha sudah gelap hati, bahkan meminta cerai dan memanggil suaminya dengan sebutan nama saja. Rahang Arga mengeras, jaga ucapanmu, Jisha. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah menceraikan kamu. Camkan itu. Bodoh amat. Aku tidak peduli. Menjauhlah dariku. Pergi saja kau mengurus mantan istrimu itu. Teriak Jisha lantang. Arga tersentak kaget, mendengar ucapan istrinya yang mengatakan, mantan istri. Memang siapa mantan istrinya? Apa maksudmu mengatakan itu, Jisha? Siapa yang kau maksud mantan istriku? Sejak kapan aku menikah? Kau itu adalah istriku yang pertama, dan aku tidak pernah menikah selain menikah denganmu. Ucap Arga mulai menyadari ada yang tidak beres. Dia mulai menanggapi sikap istrinya yang marah, sehingga hilang kendali seperti itu. Pasti ada sebab-sebab tertentu, dan pasti ada sesuatu yang telah dia dengar. Cuy, kau tidak usah berdalih lagi, Mas. Aku tahu kalau kau sudah pernah menikah dengan Nilam, kalian bahkan sudah memiliki anak. Dasar laki-laki pembohong.
Jisha semakin menggebu-gebu dengan nafas yang naik turun. Entah harus marah atau tertawa mendengar ucapan Jisha. Tapi jujur Arga merasa geli saat mendengar istrinya berkata Nilam adalah mantan istrinya. Apa kau sadar yang kau katakan? Siapa yang kau katakan mantan istriku? Nilam? Ahahaha. Arga malah tertawa, sehingga membuat suaranya memenuhi kamar. Siapa yang sudah memberitahukan kepadamu tentang berita hoax itu? Siapa yang meracuni otakmu? Tanya Arga menatap. Hoax? Cuy. Sudah aku katakan, mana mungkin sesuatu bergerak kalau tidak ada yang mengusiknya sama sekali. Juga seperti dirimu. Mana mungkin seseorang mencipta kebohongan yang memang tidak ada. Seru Jisha. Dari awal pernikahan kita, kau sudah berbohong. Dan ternyata sampai hari ini, kau masih saja terus berbohong. Persetan dengan rumah tangga yang penuh kebohongan dan membagongkan ini. Minggir. Jangan menghalangiku. Aku ingin pergi dan aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Tambah Jisha penuh marah dan kecewa berat. Jika aku bilang kau tidak akan pernah bisa keluar dari kamar ini, itu artinya kau tidak akan pernah bisa keluar dari rumah ini juga. Kalau kau keke ingin pergi, maka bunuh saja aku. Setelah itu kau bisa pergi. Serius Arga menatap dalam manik netra istrinya yang terdiam menatapnya. Tes, tes. Perlahan tapi pasti, air mata Jisha mulai mengalir membasahi pipi. Melihat istrinya menangis, membuat Arga merasa bersalah. Yang terjadi barusan di ruang kerjanya, itu juga sebagian dari kesalahannya. Tidak melihat siapa wanita yang masuk ke dalam ruangan, sehingga terjadi salah paham di antara dia dengan Jisha. Jisha duduk di ranjang, saat merasa dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk keluar dari kamar. Melihat kekerasan suaminya yang terus menahannya. Arga berusaha mendekati Jisha. Maafkan aku. Maafkan aku yang sudah membuatmu menangis. Arga memegang tangan istrinya lembut. Percayalah, aku tidak mungkin berbohong padamu. Semua yang kau dengar itu tidak benar, aku tidak pernah menjalin hubungan dengan Nilam. Apalagi sampai menikah dan punya anak. Tolong percaya apa yang aku katakan, karena aku tidak mungkin membohongimu perihal masalah ini. Arga menatap teduh Jisha yang menangis semakin deras, tanpa mengeluarkan suara. Hanya isak tangis sesekali terdengar. Sayang, tolong percaya sama aku. Jika memang kau tidak bisa mempercayaiku, mari kita berbicara baik-baik. Kita akan menemui Nilam dan Tante Mia untuk membuktikan ucapan mereka. Jangan berusaha pergi dariku. Karena aku tidak akan pernah mengizinkan kamu untuk pergi. Jika ada masalah di antara kita, mari kita bicarakan baik-baik. Lembut Arga mengusap air mata Jisha. Keluar. Aku ingin sendiri. Jisha mengusir suaminya untuk keluar dari kamar. Jis, keluar. Arga menatap lama istrinya. Hatinya terasa sakit, karena sampai hari ini, wanita yang dia cinta itu tidak bisa mempercayainya dengan sepenuh hati. Dampak kebohongan yang pernah dia ciptakan di masa lalu, benar-benar berimbas pada kehidupannya di masa sekarang. Jisha, Kit. Keluar. Aku tidak ingin melihatmu. Jisha kekeh tatap mengusir Arga keluar dari kamar. Arga menarik nafas dalam, beranjak dari tempat duduk lalu keluar dari kamar. Tangis Jisha pecah setelah kepergian suaminya. Kenapa ada saja yang menghalangiku untuk berbahagia? Kenapa ada saja ujian yang selalu datang di dalam rumah tanggaku? Ya Allah! Aku benar-benar lelah ya Allah! Jisha menangis, menumpahkan perasaan sakit yang seperti mencabik-cabik dada. Di luar kamar, Arga berjalan cepat menghampiri tantenya yang berada di lantai bawah. Tante, jujur sama Rega. Apa yang sudah tante katakan pada istri Rega? Bentak pria itu, tak memandang jika dia sedang berbicara dengan adik bundanya. Mia terperanjat, seolah tidak percaya keponakannya akan mengeluarkan bentakan. Hanya untuk wanita seperti Jisha, yang Mia anggap hanya wanita sederhana. Rega, sejak kapan kau pintar bersikap tidak sopan dengan tante? Bentak Tante Mia memarahi ponakannya, yang menurutnya sudah keterlaluan. Tante bertanya sejak kapan? Sejak tante tidak menghargai rumah tangga seseorang. Karena bisa-bisanya tante memfitnah aku di hadapan istriku. Yang membuat istriku marah. Jawab Arga dengan pandangan mata memerah,
menunjukkan sikap pria itu sedang benar-benar di luar batas emosi. Cuy, selain sederhana, ternyata istri MU itu juga tukang adu. Ketus Mia. Seharusnya tante tanya kepada diri tante sendiri. Kenapa tante bisa mengatakan sesuatu yang tidak benar? Sungguh perbuatan yang menjijikan. Mia yang tak bisa membela diri lagi, akhirnya memilih bungkam. Tapi jangan salah, dia diam, bukan berarti dia merasa bersalah. Melainkan ia sedang mencari jawaban yang bisa untuk ia pergunakan membela diri. Kenapa tante diam? Tante tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah tante ucapkan, bukan? Tante itu mementingkan diri tante sendiri. Tante sama saja seperti sepupu tante itu yang seorang pelakor. Ucap Arga tak segan-segan mengumpati tantenya, yang menikah dengan ayahnya sekarang. Wanita penyebab kematian Bunda Arga, karena melihat perselingkuhan sepupunya dengan suaminya. Mia, keributan apalagi yang baru saja kau perbuat? Tanya Oma Pramusita kepada putrinya, yang memang suka membuat keributan. Mia memutar bola mata malas, gak ada kok. Elak Mia, tak mau mengakui kesalahannya. Kau jangan bohong, Mia. Cepat katakan, sebelum ibu mengusirmu dari rumah ini. Oma Pramusita bertambah memarahi putrinya. Aku tidak melakukan apapun, ibu. Aku hanya bilang sama istri Rega, kalau Nilam itu mantan istri Rega, hanya itu kok. Santai Mia, seperti tak merasa bersalah sama sekali. Apa? Apa kau sudah gila, Mia? Dasar anak bodoh. Memang kapan cucuku menikah dengan putrimu itu? Pasti kedatanganmu kemari hanya untuk membuat keributan dalam keluarga Rega, iya kan? Kalau memang benar begitu, sekarang juga, kau keluar dari rumah ibu. Oma Pramusita tidak berpikir dua kali, dan langsung mengusir putrinya keluar dari rumah. Daripada tinggal di rumahnya menjadi beban dalam keluarga kecil cucunya. Mia sontak kaget. Mendengar ibunya yang benar-benar mengusirnya dari rumah itu, hanya karena cucu menantu kesayangannya, yakni istri Rega. Ibu mengusirku hanya untuk wanita seperti istri Rega itu? Memang apa kelebihan yang ada dalam diri wanita itu? Sehingga ibu dan Rega begitu mempertahankan, dan membelanya mati-matian? Pelet apa yang sudah wanita itu berikan kepada ibu dan Rega? Tambah Mia makin ngawur. Tutup mulutmu, Mia. Keluar kau dari rumah ibu sekarang juga. Keluar. Pramusita kembali mengusir putrinya, bersama anak angkat putrinya yakni Nilam. Keluarga Jisha yang berada tinggal di rumah Oma Pramusita. Tentu saja langsung memasang telinga, mendengar apa yang terjadi pada keluarga Rega. Tiba-tiba Mia mengubah raut wajahnya dan mendekati Pramusita, memeluk wanita tua itu dengan tersenyum. Ibu, maafkan aku. Tadinya aku itu hanya bercanda tentang ucapanku pada istri Rega, tapi istri Rega saja yang terlalu berlebihan, dan mengadukan Mia dengan suaminya. Padahal aku cuma bercanda kok, Bu, ucap Mia mulai berakting. Cukup, Mia. Kau pikir, ibu tidak tahu seperti apa sikapmu? Jadi jangan mencoba untuk berdalih. Kata Pramusita murka. Siapa yang berdalih? Elak Mia tak ingin keluar dari rumah Oma. Terserah kau saja. Tapi, jika kau kembali membuat keributan lagi, maka ibu akan mengusirmu. Ancam Oma berlalu pergi. Pukul 1 dini hari, Jisha keluar dari kamar. Karena merasa tenggorokannya yang terasa begitu kering. Kriet. Saat pintu kamar terbuka, dia sangat kaget dengan apa yang dia lihat di luar pintu. Jisha melihat suaminya yang tertidur duduk di samping pintu kamar. Tadi dia memang sengaja mengunci pintu, agar suaminya tak masuk ke dalam. Tak menyangka, suaminya malah tidur di depan pintunya. Jisha berjongkok dan menatap intens wajah Arga, yang terlihat seperti benar kelelahan. Apakah aku sudah keterlaluan padanya? Bagaimana jika apa yang dikatakan tantenya itu tidak benar? Bisa saja kan mereka sengaja ingin merusak rumah tanggaku dengan suamiku. Batin Jisha masih menatap lama suaminya. Jisha mengangkat tangan, dan mengusap rahang suaminya yang terlihat begitu pulas. Sepertinya dia benar-benar lelah, gumam Jisha. Apa kau sudah tidak marah lagi? Tanya Arga tiba-tiba. Kedua mata Jisha melebar, saat mendengar suaminya tiba-tiba bersuara. Ia pikir laki-laki itu benar-benar tertidur pulas,
tapi nyatanya tidak. Bukankah tadi suamiku sedang tidur? Lalu kenapa sekarang berbicara? Apakah laki-laki itu hanya berpura-pura tertidur? Tapi kenapa tadi terlihat benar-benar begitu pulas? Ah sudahlah, suamiku itu memang suka sekali berbohong. Pikir Jisha berdiri ingin melangkah turun ke bawah, tapi Arga memegang tangannya. Kau mau kemana? Tanya Arga. Mau ke dapur, jawabnya. Ayo, aku temani. Ucap Arga sambil berdiri ingin menemani Jisha. Tidak usah. Aku bisa pergi sendiri, tolak Jisha. Sampai kapan kau ingin marah? Tanya Arga terlihat frustasi. Sampai kau mau membujukku? Kesal Jisha melangkah pergi. Mendengar ucapan Jisha, Arga menyadari kalau istrinya sudah tidak marah padanya lagi. Arga tersenyum menyusul di punggung istrinya turun ke dapur. Terlihat ruangan di lantai bawah semuanya sepi. Sebagian lampu yang berada di bawah juga sudah dimatikan. Apa yang ingin kau lakukan di dapur? Kau lapar? Tidak, aku hanya ingin minum. Cuek Jisha mengambil minum dari dalam kulkas, langsung meneguk sehingga hampir habis sebotol kecil. Sudah? Tanya Arga lagi. Tak peduli dengan pertanyaan suaminya, dia kembali ke kamar. Tanpa keduanya sadari, sepasang mata sedang mengawasi mereka berdua. Aku sudah lama menginginkan Rega, tapi kenapa selalu ada saja hama penghalang untuk menggapai pria itu? Batinnya geram sambil kembali ke kamar tamu. Jisha masuk ke dalam kamar, wanita itu tidak mengunci pintu dari dalam lagi. Perlakuan Jisha membuat Arga yang menyusul di belakang, tersenyum geli melihat tingkah istrinya. Keesokannya, Jisha menguap, melihat hari yang sudah siang, ia buru-buru bangun. Tak ingin tahu di mana suaminya berada. Wanita itu masuk ke dalam kamar mandi, bersiap untuk membersihkan diri. Jisha tahu kalau suaminya sudah berada di bawah, karena laki-laki itu tidak ada di kamar. Dengan malas, Jisha melangkah kaki turun ke lantai bawah untuk sarapan bersama. Oma Pramusita dan tentunya juga ada Mia dan Nilam, yang pintar bersandiwara, ada di meja makan menunggu kehadirannya. Tiba di meja makan. Oma Pramusita menyambut kedatangan cucu menantunya, dengan senyuman terbaik. Sini sayang, mari kita sarapan bersama. Ucap Oma mempersilahkan Jisha duduk di bangku sebelah suaminya, yang sudah menunggunya dari tadi. Jisha hanya diam, tanpa melirik sedikit pun pada suaminya yang sedang menatap. Pria itu juga sudah siap dengan pakaian formalnya. Dalam hati, Jisha sangat mengagumi ketampanan suaminya yang sungguh luar biasa. Dan dia merasa, jika wajah sederhana yang dia miliki tak cocok dengan Arga. Tapi tak tahu kenapa, laki-laki itu malah tergila-gila dengannya. Arga bahkan sanggup melakukan apa saja demi sang istri tercinta. Jisha, apa hari ini kamu ada kegiatan? Tanya Oma Pramusita lembut. Jisha menggeleng, tidak ada, Oma. Kalau begitu, Oma mau mengajak kamu untuk keluar, gimana? Apa Jisha mau? Ajak Oma tersenyum hangat. Cuy. Mia berdeci dalam hati, saat mendengar ucapan lembut Oma Pramusita pada cucu menantunya. Jisha tersenyum antusias. Bisa, Om. Tidak, Rega ingin mengajak Jisha keluar. Oma, potong Arga cepat sebelum Jisha mengatakan iya. Raut wajah Jisha berubah, karena Arga tidak mengizinkan dia untuk keluar bersama Oma. Apa tidak malu-maluin? Kamu keluar dengan wanita yang tidak cantik seperti istrimu itu? Sindir Mia terang-terangan di hadapan mereka semua. Mia memang tidak takut pada ibunya, dan dia juga tidak segan untuk menunjukkan rasa tidak suka pada Jisha. Padahal semalam dia sudah berjanji pada ibunya, kalau dia tidak akan menimbulkan keributan lagi. Nyatanya, pagi-pagi sekali dia sudah merusak mood ibu hamil. Rega memegang kedua pipi istrinya, kemudian menghadapkan ke wajahnya. Cup. Rega mencium sekilas bibir istrinya di hadapan semua orang, yang terutama saat ini mereka sedang di meja makan. Bagi tante, istriku memang tidak cantik. Tapi tidak bagiku. Di mataku, istrikulah yang paling tercantik di seluruh dunia. Ya kan sayang? Cup. Rega kembali mencium sekilas bibir istrinya, yang tertegun dengan mulut penuh makanan. Oma Pramusita tersenyum puas, melihat cucu kesayangannya membungkam mulut putrinya. Brang! Mia menyimpan kasar gelas di tangannya,
lalu keluar dari meja makan dengan wajah memerah menahan marah.